Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Made Sukadana Karang kembali hadir dalam Halo Kamtibmas sore hari ini. Ya, hari ini kita akan mengambil sebuah tema yaitu bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa, beliau merupakan Kapolres Karangasem, ada AKBP Riko Abdillah Andang Taruna SH SIK MHMM. Om Swastiastu, selamat sore Pak Kapolres. Om Swastiastu. Apa kabarnya Niki? Baik, sehat ya, selalu sehat. Terima kasih baik. Sudah hadir di studio sore hari Sama-sama. ini. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi, ada Profesor Dr. Ika Rais Setiabudi SHMS. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu. Apa kabarnya, Prof? Astongkara becek-becek. Selalu sehat ya, Prof ya. Astongkara. Baik, protokol kesehatan tetap dilaksanakan Wajib. dimanapun berada tentunya ya. Wajib ya. Nggih. Baik, terima kasih sekali lagi Profesor dan Pak Kapolres Karangasem yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem tentunya. Pak Kapolres, seperti biasa nanti saya akan tanyakan ini secara umum ini, situasi secara umum Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem dalam situasi kita baru saja turun level nih, level 4 ke level 3 PPKM ini sendiri. Seperti apa Pak Kapolres? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Jadi Polres Karangasem merupakan Polres wilayah hukum ketiga terluas di Pulau Bali ini, yaitu 839,54 km. Di sini kami memiliki penduduk sekitar 589.147 jiwa. Nah, adapun Polres Karangasem sendiri sejumlah 753. Dan untuk situasi pada saat ini, Kamtibmas untuk Polres Karangasem alhamdulillah kondusif. Untuk kejadian-kejadian menonjol pun tidak ada. Baik. Dan bahkan juga kita pada saat pandemi saat ini untuk jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif itu juga cukup rendah. Maka dari itu kita memiliki 360 lebih, namun terisi 30 tempat isoter dan semuanya pun sudah kita upayakan. Untuk masyarakat yang isoma, nah kita lakukan isoter di lokasi-lokasi yang tentu juga ini hasil koordinasi Bapak Bupati Karangasem, diberikan lokasi yang sangat presentatif dengan seluruh protokol dan nakes yang ada. Nah, jadi untuk saat ini, alhamdulillah Polres Karangasem masih kondusif. Jadi bisa dikatakan ini aman, kondusif di situasi pandemi ini sendiri. Kalau kita berbicara tentang data-data kriminalitas, kemudian data tindak pidana yang paling menonjol saat ini di wilayah hukum Polres Karangasem, bisa dijelaskan Pak Kapolres? Ya, kemarin hanya ada satu, itu pun juga pencurian ayam yang sudah kita tangkap pelakunya. Selebih itu tidak ada kasus-kasus menonjol lainnya yang terjadi di Karangasem. Data Laka Lantas misalnya? Laka Lantas kemarin, minggu kemarin kita ada satu dan itu luka ringan. Nah itu luka ringan, tidak ada luka berat ataupun meninggal dunia. Dan pada saat ini kita memang lalu lintas memiliki operasi patuh yang intinya adalah simpatik. Ya, jadi kita juga meminta untuk masyarakat, terutama untuk petugas, memberikan himbauan-himbauan, baik mungkin untuk Kamsel Ticara Lantas, tapi yang utama adalah untuk masyarakat mematuhi prokes. Nah, jadi kita juga, apapun juga operasinya, saat di operasinya kita tetap membudayakan diri dan menyampaikan kepada masyarakat tetap menjaga prokes-prokes yang sudah ditentukan. Bagaimana dengan tindak pidana narkotika atau narkoba saat ini di Karangasem? Ya kemarin kurang lebih 1 minggu yang lalu kita juga dapat kurang lebih 0,2 gram dan itu tertangkap tangan dan kita langsung proses. Tidak ada narkoba yang kita harapkan bisa beredar di Karangasem. Baik.
Baik, bisa dikatakan ini aman kondusif di tengah pandemi COVID-19 ini sendiri. Pak Kapolres, Prof, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem. Pemirsa jangan kemana-mana, tentunya di sesi berikutnya kita masih di Halo Kamtibmas dengan situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem, dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Karangasem masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Kapolres Karangasem, AKBP Riko Abdillah Andang Taruna, dan seorang akademisi juga. Kita sudah hadirkan Profesor Rais Setiabudi. Silakan, nanti kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Pak Kapolres, beberapa waktu lalu saya sempat membaca di media sosial bahwa operasi Patuh Agung juga sedang dilaksanakan, termasuk juga di Karangasem, Polres wilayah hukum Polres Karangasem. Sebenarnya apa fokus dari operasi Patuh Agung ini sendiri, Pak Kapolres? Ya, jadi operasi Patuh Agung ini kita adanya pendekatan-pendekatan secara persuasif yang intinya untuk menekan laka lantas. Jadi di sini kita upayakan melakukan teguran-teguran kepada masyarakat. Namun apabila ada hal-hal yang mungkin di lapangan petugas bisa melihat itu berakibat fatal bagi dirinya ataupun masyarakat lainnya, kita bisa melakukan penilangan. Sebatas memang itu dapat mencelakai ataupun berakibat fatal bagi dirinya ataupun orang lain terutama. Tapi untuk yang lainnya kita mencoba untuk memberikan teguran dengan cara simpatik kepada masyarakat. Dan itu akan dilaksanakan sampai tanggal 3 Oktober nanti? Betul, sampai tanggal 3. Baik, baik. Dan berbicara tentang operasi Patuh Agung ini sendiri, kemudian akan dilaksanakan sampai tanggal 3 Oktober ini sendiri, berarti ada juga hubungannya dengan apa yang dilaksanakan atau dilakukan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, termasuk itukah yang menjadi fokus dari operasi Patuh Agung ini, Pak Kapolres? Betul. Jadi semua yang dilakukan oleh khususnya petugas kita, baik itu Babin Kamtibmas maupun saat ini operasi Patuh yang leading sektornya adalah lalu lintas, kita tetap pesan-pesan Kamtibmas tetap kita berikan kepada masyarakat, pesan-pesan untuk mematuhi aturan-aturan terutama pada saat ini aturan lalu lintas, kita berikan, tapi di luar dari itu juga kita tetap memberikan bagaimana caranya masyarakat mengerti tentang prokes yang ada, yaitu terutama 5M. Nah, jadi itu pesan-pesan Kamtibmas untuk masyarakat, Kamsel Tipcarantas dan prokes juga selalu kita sisipkan di sana. Ya, ya, kita mengetahui juga Bali sudah turun dari pada saat PPKM dari level 4 ke level 3 ini sendiri. Berarti apakah di wilayah hukum Polres Karangasem juga masih dilakukan penyekatan-penyekatan untuk membatasi pergerakan atau kegiatan masyarakat? Betul sekali, jelas penyekatan-penyekatan ini tetap kita laksanakan dengan tujuan ini adalah untuk mengurangi penyebaran daripada penularan COVID-19. Ada beberapa tempat yang khususnya yang menjadikan perhatian kita Polres Karangasem, yaitu pintu masuk daripada Pelabuhan Padang Bayi. Nah, di sini kita sudah koordinasi, baik Bapak Bupati sudah datang langsung kepada KKP, bahwasannya seluruh petugas yang ada itu wajib mendownload Peduli Lindungi. Nah, Peduli Lindungi. Setelah itu kita menganjurkan pada masyarakat, kita banyak memasang spanduk, baliho dan sebagainya kepada masyarakat untuk mendownload Peduli Lindungi. Nah, terutama ini yang di pintu masuk. Ada di Yahmalet, kita pasang juga penyekatan, ada yang di Jasri, ada yang di Pelabuhan Padang Bayi. Itu tujuan kita untuk melakukan penyekatan tidak lain adalah kita memastikan masyarakat kita yang keluar ataupun yang masuk khususnya ke Karangasem ini
memang sehat dan tidak terkonfirmasi positif. Apabila ditemukan pada awal-awal waktu yang lalu ditemukan bahwasannya ada yang terkonfirmasi positif, langsung kita lakukan isoter. Nah, kita sudah ada Satgas Covid di sana yang sudah kita siapkan, dan lokasi-lokasi tempat isoter yang sudah ada juga sudah kita siapkan. Jadi ketika masyarakat dari manapun juga langsung diketahui terkonfirmasi positif, langsung kita lakukan isoter. Itu dan sekarang tetap berjalan. Baik. Baik, Prof, dengan apa yang dijelaskan oleh Kapolres Karangasem bahwa bisa dikatakan statistik kriminalitas cukup aman, kondusif, ya bisa dikatakan ini cukup rendah juga di dalam situasi pandemi COVID-19. Walaupun kita baru saja turun dari PPKM dari level 4 ke level 3 dalam situasi PPKM ini sendiri, itu menjamin bagi masyarakat khususnya di wilayah hukum Karangasem untuk melaksanakan kegiatan dengan aman, nyaman, kemudian apalagi dari pihak kepolisian pun tetap melakukan himbauan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan dalam situasi saat ini. Ya, saya kira kita bersyukurlah dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kapolres itu. Statistik kejahatan nampaknya tidak begitu mengkhawatirkan atau dalam arti sangat kondusif begitu. Tadi sudah disampaikan ada beberapa kejahatan maupun pelanggaran yang sesungguhnya itu ya tidak terlalu tidak terlalu menonjol begitu. Namun walaupun demikian, saya rasa strategi yang dilakukan oleh Pak Kapolres berserta jajarannya nampaknya itu sudah bagus, dan biasanya di beberapa daerah saya lihat di internet ya ada kenaikan terhadap kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional. Jadi seperti misalnya kejahatan-kejahatan umum yang menyangkut pidana umum. Nah, rupanya di Karangasem ini tidak terlalu banyak ya. Tadi juga disampaikan ada satu pencurian dan itu mungkin sebabnya ada pengaruh dari faktor ekonomi ya. Rupanya ini sudah kemajuan yang luar biasa ya, karena penelitian-penelitian saya terdahulu itu di Karangasem itu banyak terjadi kejahatan kekerasan. Semoga ini sudah bisa ditekan, terutama kejahatan kekerasan yang menyangkut penganiayaan dan sampai pembunuhan itu. Tapi ini sudah jauh turun, dan itu pun merupakan keberhasilan dari aparat penegak hukum dan juga pengawasan dari masyarakat di lingkungannya masing-masing. Nah, kemudian mengenai protokol kesehatan yang telah disampaikan tadi, nampaknya juga tertib di situ, dan ini dibuktikan dengan adanya penurunan ya, jadi level 4 menjadi level 3, dan mudah-mudahan ini terus turun, dan itu pun untuk Bali juga seperti itu kondisinya. Namun di Karangasem tadi diinformasikan bahwa tidak separah di daerah-daerah lain saya rasa ya, dan di situ strategi yang dipakai itu tampaknya sudah tepat, terutama berkaitan dengan penyekatan-penyekatan maupun pengawasan-pengawasan yang dilakukan di tempat-tempat yang rawan begitu, seperti misalnya di pelabuhan di Padang Bayi tadi disampaikan. Dan saya mohon juga dalam proses penyekatan itu diselipkan ya sosialisasi, tetap diselipkan sosialisasi supaya tidak berlalu begitu saja disekat-sekat begitu, tapi isi sosialisasi bahwa betapa bahayanya, dan ini bisa dicegah dengan pelaksanaan prokes gitu. Kalau tidak penting sekali janganlah keluar, sehingga masyarakat itu jadi segan. Nah, itulah menurut saya itu satu sosialisasi yang terus-menerus harus kita lakukan. Ya, kalau sudah terus-menerus kita lakukan, jadi masyarakat itu sudah tertanam, sehingga otomatis sudah membudaya. Dan apalagi masyarakat sekarang di Bali itu kelihatan sudah meningkat kesadaran hukumnya, terutama memakai masker itu. Jadi kenapa saya lihat seperti itu? Karena kalau tidak memakai masker rasanya dia malu gitu. Jadi rasa malunya ini sudah tumbuh. Dan
bukan berarti dia supaya tercegah gitu. Jadi ini malu udah pakai masker dilihat orang Jadi gitu. budaya memakai masker pun sudah melekat di hati masyarakat sekarang. Iya, jadi Seperti Prof? itu yang cepat sekali itu. Ini juga prosesnya cukup baik ya. Nah, kenapa cepat dan baik seperti itu? Ini kerja dari aparat pemerintah. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah sangat intensif sekali, dan itu dengan berbagai cara. Nah, karena pemerintah sudah sangat menyadari betapa pentingnya kesehatan itu. Yeah. Jadi hukum yang tertinggi itu adalah harus sehat, keselamatan masyarakat. Ya, jadi ini baik. yang pentingnya. Ya, apalagi dengan diadakannya operasi Patuh Agung yang dilaksanakan saat ini, Prof. Seperti kata Pak Kapolres ini sendiri, walaupun di leading sektornya itu di Satlantas, di jalan raya misalnya, tetapi edukasi kepada masyarakat tetap diselipkan, terutama untuk edukasi protokol kesehatan dalam situasi saat ini, Prof. Iya, betul. Jadi kesempatan setiap bertemu dengan masyarakat itu harus dimanfaatkan supaya jangan berlalu begitu saja, apalagi dalam operasi Patuh Agung ini itu juga merupakan satu operasi yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas. Yeah. Karena kesadaran masyarakat berlalu lintas ini sangat sulit untuk ditumbuhkan begitu. Saya lihat itu. Kebetulan sekarang kan ada pembatasan-pembatasan. Mungkin kesadaran berlalu lintasnya itu sudah agak nampak begitu, tapi nanti kita khawatir kalau ini dibuka, lalu lintas semakin ramai dan begitu crowdednya, nah ini juga bisa menurun kesadarannya itu. Karena kalau dalam berlalu lintas itu yang dipentingkan itu justru ada kesadaran dalam kedisiplinan berlalu lintas, kemudian sopan santun berlalu lintas. Nah ini. Kalau undang-undang itu tidak mungkin mengatur sekecil-kecilnya, tetapi ada etika berlalu lintas, sopan santun berlalu lintas, sehingga disiplin berlalu lintas. Nah, ini juga penting untuk disampaikan. Kuncinya kedisiplinan. Iya, betul, ya? kedisiplinan. Nah, berbicara tentang kedisiplinan, Pak Kapolres, kita mengetahui ada SE bersama untuk pembatasan upacara keagamaan. Nah, ini bagaimana pengamanan Polri, khususnya di wilayah hukum Polres Karangasem ini sendiri terhadap masyarakat yang melaksanakan kegiatan keagamaan masyarakat, peribadatan seperti itu? Betul sekali, kita kemarin ada beberapa lokasi yang sudah kita rapatkan bersama oleh Forkopimda yang ada di Karangasem. Salah satunya adalah sebagai contoh, mungkin ada yang di Besakih. Di Besakih itu di Puro Dalem, Puri, itu kita sudah koordinasi dengan Bendesa Adat dan sebagainya, bahwasannya untuk yang masuk hanya berjumlah 15, maksimal 30. Yang lainnya menunggu di luar dengan kita kasih ID card warna. Jadi di situ ada warna hijau, warna kuning, warna merah. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ketika warna kuning masuk, dimohon untuk warna hijau, misalkan kedua, dia menunggu di luar. Nah, nanti yang merah juga nanti setelah itu baru bergantian. Yang kedua juga kita juga ada kegiatan ibadah yang berada di Borogumang, kecamatan Desa Bukbuk. Itu juga sama. Kemarin kita meninjau langsung Bapak Bupati dengan Pak Dandim beserta saya langsung mengecek lokasi. Kita juga langsung koordinasi dengan panitia. Di sana kita taruh kendaraan dari Dinas Kesehatan. Kemarin kita sudah sampaikan kepada panitia bahwasannya saya juga menjamin bahwasannya kita harus sama-sama menjamin masyarakat bisa dengan tenang beribadah. Itu yang pertama. Walaupun dengan rambu-rambu tertentu, yaitu protokol kesehatan, mau mencuci tangan dan sebagainya. Yang kedua, kami menempatkan personil kita juga yang ada di lapangan, itu kita antigen semua. Nah, kemarin sebelum dinas kita sudah sampaikan kepada panitia, kami kepolisian juga menjamin bahwasanya siapapun yang akan berdinas di tempat pengamanan itu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebagai contoh mungkin saya juga kemarin juga saya langsung antigen. Jadi kita semua sama-sama menjaga hal itu, dan baik mungkin mangku yang ada ataupun jero yang dalam upacara ibadah, kita juga menghimbau untuk pengecekan kesehatan.
seperti itu. Jadi masyarakat merasa aman, nyaman untuk melakukan peribadatan dan melaksanakan upacara kegiatan keagamaan. Betul sekali. Ya, dan juga seperti contoh halnya itu di Pura Gumang, itu lokasi untuk ke pura yang di atas itu cukup memakan waktu, sehingga itu juga kita sudah koordinasi dengan panitia. Kita lakukan di dalam jalur itu pun kita lakukan penyekatan juga, yaitu ada petugas dari Polri-nya, ada dari pecalangnya dan sebagainya. Jadi ketika belum masyarakat sudah ada lagi beribadah ataupun di dalam pura, yang lainnya menunggu. Nanti ketika sudah selesai turun ke bawah, nah yang bawah baru naik ke atas. Baik Pak Kapolres dan Prof, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih dalam dialog Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem, masih bersama Kapolres Karangasem AKBP Riko Abdillah Andang Taruna, dan yang pastinya kita juga sudah menghadirkan seorang akademisi Profesor Rais Setiabudi tentunya. Baik, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Baik, saya ke Prof dulu. Prof, dengan apa yang sudah dilakukan oleh khususnya di Polres Karangasem, melakukan bukan hanya pengamanan dalam aktivitas masyarakat, memberikan edukasi tentang bagaimana harusnya melaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan, tetapi pengamanan Polri terhadap masyarakat yang melaksanakan kegiatan keagamaan pun tetap menjadi fokus dari Polres Karangasem ini sendiri, sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, Prof. Iya, baik, dari berbagai cara untuk pencegahan COVID-19, memang yang paling sulit diawasi dan paling sulit untuk dilakukan, terus terang ini adalah jaga jarak itu. Jaga jarak. Ya, walaupun pemakaian masker ini menurut masker ya sudah bagus. Bali menduduki peringkat yang cukup baik. Iya. Tapi jaga jarak ini yang paling sulit ini, karena melibatkan massa orang banyak itu, apalagi melakukan upacara keagamaan, memang agak sedikit ya harus mencari cara untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat yang sedang melakukan upacara keagamaan itu. Itu benar-benar strateginya harus tepat gitu, karena sedikit salah ini bisa jadi masalah gitu karena cepat sekali terpancing emosinya. Oleh karena itu strategi-strategi ini apa yang dilakukan dengan penomoran, kemudian antrean dan lain sebagainya itu sudah bagus. Nah, setelah itu bubar gitu. Nah, ini mohon kesadaran dari masyarakat untuk tetap menjaga jarak ini. Inilah yang menjadi kesulitan sebetulnya bagi kita dalam upacara adat dan agama itu. Sangat sulit untuk kita lakukan disiplin secara ketat, apalagi menjatuhkan sanksi yang tegas. Itu memang sulit sekali. Nah, kecuali dengan jalan hanya melakukan edukasi terus. Dan ini kita dalam hal ini kita kita harapkan setiap ada kegiatan yang melibatkan kumpul-kumpul massa itu, nah ini dari petugas COVID-19 itu, terutama dari TNI Polri, itu bisa lebih banyaklah anggotanya ke sana. Ya, walaupun tidak terus memberi penjelasan-penjelasan, tetapi di mana ada kerumunan di situ harus didatangi. Nah, sehingga masyarakat itu merasa merasa tidak enak kalau kumpul-kumpul itu. Dengan sendirinya mereka akan mengatur dirinya itu. Jadi di mana ramai di sana datangi gitu. Nah, tidak ada jalan lain kecuali memang kita harus mengadakan pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, untuk hal ini apa yang dilakukan saya rasa sudah kerjasama dengan masyarakat itu sudah pasti. Dan dalam hal ini dengan petugas-petugas yang melakukan upacara seperti misalnya kalau di desa adat dengan benesanya, dengan pecalangnya, dan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, itu pasti sudah dilakukan kerjasama seperti itu. Tanpa kerjasama
rasanya hanya mengandalkan pemerintah ini sangat sulit sekali. Ya, baik. Ya. Pak Kapolres, berarti ada kerjasama, ada keterlibatan pihak lain juga dalam melakukan apa yang sudah dilakukan juga oleh Polri untuk memberikan rasa aman dan nyaman bukan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Strategi yang sudah dilaksanakan kemudian, nah ini seperti kata Pak Prof ini sendiri, pendekatan seperti apa yang dilaksanakan dari Polres Karangasem terhadap masyarakat ini, Pak Kapolres? Ya, jadi terutama dalam situasi pandemi COVID ini memang berbagai ekses mungkin ya kita mendapatkan dari pandemi COVID. Tapi hal itu kita terus komunikasikan dan kita terus sampaikan kepada masyarakat bahwasannya kalau kita memang mau keluar dari pandemi ini, kuncinya cuma satu, hanya kebersamaan kita semua dan pengertian, termasuk yang tadi disampaikan oleh Prof juga betul sekali bagaimana caranya kita mendisiplinkan diri kita. Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang sudah kita lakukan juga pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk masyarakat. Nah, jadi sebagai contoh kita melaksanakan vaksin kepada masyarakat. Ya, dan sekarang ini Karangasem vaksin pertama sudah mencapai 97%. Nah, dan itu juga kita tidak hanya melakukan vaksin itu di beberapa tempat, tapi kita melakukan door to door. Dan saya juga ikut pada dengan Satgas COVID, kita coba door to door. Langsung kita pengen tahu. Jadi jemput bola dilakukan. Langsung jemput bola, betul sekali. Kita door to door pelaksanaan vaksin. Karena memang kita berusaha Indonesia sehat ini. Kita buat Karangasem khususnya semua masyarakat harus tervaksin. Yang kedua juga vaksin kedua kita juga sudah mencapai cakupan cukup bagus untuk saat ini kurang lebih 68 kalau nggak salah. Itu juga kita terus kita giatkan. Di luar daripada vaksin, kita juga melaksanakan kalau Polres Karangasem adalah kita mempunyai nama Gesek Karangasem, yaitu Gerakan Sedekah Karangasem. Gerakan Sedekah Karangasem. Seperti apa Gesek Karangasem ini sendiri, Pak Kapolres? Ya, jadi kita mengajak masyarakat, khususnya kita semua, mari kita sama-sama berbagi, khususnya kepada masyarakat yang memang benar-benar terdampak COVID. Karena memang ada program-program juga yang lain yang pemerintah juga sudah dilakukan, yaitu adanya bantuan sosial kepada masyarakat, dan kemarin juga daripada program pemerintah Pak Presiden juga kita juga adanya bantuan langsung kepada masyarakat yang memang belum diberikan bantuan, khususnya yang terdampak COVID-19. Ya, itu kemarin ada bantuan sebesar 1.200.000. Kita undang Bapak Bupati, Bapak Dandim, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, karena pada saat pertama ini Karangasem, Polres Karangasem ada 573, dan kemarin karena protokol kesehatan kita bagi beberapa tahap 70 orang, dan itu langsung di Polres disaksikan oleh Bapak Bupati semua, kita memberikan dan amplopnya dihitung, tidak ada pemotongan apapun, dan memang ini benar-benar langsung kepada masyarakat yang terdampak COVID. Selain itu juga kita juga melakukan upaya-upaya lain, yaitu pendekatan-pendekatan secara edukasi. Gitu. Jadi bisa dikatakan ini transparan sekali sehingga masyarakat bisa merasakan juga bantuan yang sangat dibutuhkan saat pandemi COVID-19 ini. Ya, betul. Kita caranya untuk mengatasi ataupun memerangi COVID ini hanya satu. Upaya pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya kita untuk mengurangi atau mencegah penularan. Nah, baik itu sekarang kita sudah mengenai ada varian Delta, dan sekarang ada yang baru lagi. Nah, itu juga kita tetap harus mengantisipasi virus ini untuk menyebar. Baik, bisa dikatakan ini fokus ke vaksinasi yang dilakukan pada masyarakat Karangasem, termasuk juga saudara-saudara kita yang disabilitas seperti itu, Pak. Betul, Pak Kapolres. Betul. Jadi ini yang dilakukan jemput bola langsung. Betul. Jadi untuk jemput bola ini ada disabilitas ataupun masyarakat yang memang sudah sakit dan tidak bisa bergerak. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya juga ikut langsung kepada
lokasi di Bebandem yang langsung kita ke rumahnya. Di situ ada seorang nenek dengan 2 orang anak laki-laki, langsung kita vaksin. Di sana kita cek dulu apakah memang bisa divaksin, dan karena kita juga membuat tim medis memang layak divaksin, maka baru kita lakukan vaksin. Baik, Prof. Fokus utama ke vaksinasi terhadap masyarakat, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Polres Karangasem ini sendiri dengan wujud program Gesek Karangasem atau Gerakan Sedekah Karangasem, ini memberikan manfaat sekali bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Iya, itu betul sekali. Pertama mengenai vaksin, itu 97% untuk vaksin pertama ini sudah luar biasa ini. Jadi hampir 100% lah. Dan vaksin kedua 68% kurang lebih, itu akan pasti sudah akan dijajaki terus sampai pada sama 97%, dan yang belum juga sehingga 100% lah, mudah-mudahan seperti itu ya. Dengan apa yang dilaksanakan dengan door to door, jemput bola, itu dilakukan kalau juga. tidak memiliki satu metode yang tepat, itu sulit mencapai 90% ke atas itu. Karena ini kan vaksinnya ada batas waktunya itu, dan nanti bisa expired dan lain sebagainya, tenaga juga, banyak sekali problem yang harus diperhitungkan di sana. Nah, ini sudah mencapai 90% lebih, 97%. Ini luar biasa, dan semoga vaksin kedua ini bisa cepat mengimbangi untuk vaksin yang pertama. Itu mengenai vaksin. Tetapi walaupun sudah divaksin, jangan merasa itu sudah kebal begitu, karena vaksin tidak menjamin 100% kebal. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, tetap itu protokol kesehatan harus itu dilakukan secara disiplin dan ketat gitu. Walaupun divaksin 2 kali pun, itu tetap protokol kesehatan harus dilakukan. Apalagi varian-varian sekarang itu terus berkembang. Sedangkan vaksin itu kan mengikuti varian gitu. Jadi varian pertama ini vaksinnya varian kedua. Nah, oleh karena itu hanya protokol kesehatan yang bisa diandalkan untuk menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu. Yang kedua mengenai program Gesek untuk Karangasem. Gesek itu ya, gerakan sedekah itu, ini juga kita patut memberi apresiasi, dan hampir semua lembaga juga ada kepedulian terhadap hal seperti itu. Apalagi di Karangasem itu langsung mendatangkan, dan jumlahnya cukup banyak ini, luar biasa ini, dan itu diserahkan langsung tanpa potongan dan lain sebagainya. Apalagi diawasi langsung, saya rasa itu yang tepat. Hanya perlu dilihat dalam memverifikasi apakah sasarannya itu sudah benar-benar terdampak. Nah, saya rasa ini sebagai data awal itu harus diketat gitu. Jangan sampai orang-orang yang memang mampu itu mendapatkan bantuan. Nah, karena ini verifikasi dan diserahkan langsung, artinya melihat dengan mata kepala langsung, ini sangat penting. Sehingga kita benar-benar tepat sasaran. Nah, inilah pertama mengenai pendataannya itu memang harus valid ya. Orang yang terdampak yang memang memerlukan bantuan itu, jangan sampai salah sasaran, bantuannya ini akan sia-sia. Saya rasa apalagi wilayah Karangasem memang mohon maaf ini, saya rasa gangguan-gangguan dari aspek ekonomi dengan COVID ini pasti banyak yang terdampak begitu. Nah, untuk itu memang perlu sekali di data yang valid dan mutakhir, sehingga pada saat pendataannya itu benar-benar verifikasinya bisa dilakukan secara langsung, dan dalam penyerahan bantuannya itu juga secara langsung. Itulah tepat sasaran. Saya rasa ini perlu sekali dilakukan ya. Dan ini juga ada pengaruhnya dengan pengurangan kriminalitas. Karena kriminalitas itu faktor utamanya itu biasanya faktor ekonomi. Mereka tidak mampu untuk makan dan lain sebagainya. Nah, tidak ada jalan lain kecuali dia melakukan kejahatan, misalnya kejahatan pencurian, yang ringan-ringan lah, kejahatan-kejahatan konvensional itu. Tetapi dengan adanya bantuan-bantuan seperti itu, saya rasa itu sangat besar pengaruhnya dari aspek kriminalitas. Itu ya.
Baik, baik Pak Kapolres, seperti yang kita ketahui ini tentunya dari beberapa Polres yang kami undang tentunya mempunyai terobosan-terobosan kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di samping juga program-program yang sudah dilakukan di Polres Karangasem. Kalau dulu kita juga pernah mengundang dari Polres Karangasem, ada yang mengatakan terobosan kreatif dengan Tedun Banjar, itu masih dilaksanakan Pak Kapolres? Ya, kalau Tedun Banjar itu masih dilaksanakan. Yeah. Itu semua untuk program-program Tedun Banjar, Samsat Drive-Thru, SIM keliling, Samsat keliling, itu semua masih kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Yeah. Nah, itu tetap dilaksanakan. Berarti ini bisa dikatakan keterlibatan Babinsa, Babin Kamtibmas cukup berpengaruh terhadap apa yang sudah dilakukan atau terhadap program-program yang dilakukan atau terobosan kreatif yang dilakukan khususnya di Polres Karangasem. Ya, betul sekali. Kita memang seluruh program yang sudah berjalan kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Bagaimana apakah dengan cara sekarang ada aplikasi ataupun cara online dalam rangka pembuatan SIM mungkin di lalu lintas ataupun pembayaran pajak dengan program-program sinar dan signalnya, itu juga tidak kita mencegah terjadinya kerumunan juga di situ. Jadi ada beberapa terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Polri khususnya, sehingga masyarakat tidak perlu hadir ataupun datang ke Polres. Ya, itu juga tetap kita laksanakan. Jadi mengurangi kerumunan, bisa betul sekali, dikatakan mengurangi demikian. Kerumunan, betul. Prof, dengan apa yang dilakukan dari pihak Polres Karangasem, terobosan kreatif dengan Tedun Banjar, kemudian drive-thru, kemudian pembuatan SIM keliling, pembuatan SKCK, itu memberikan kemudahan bagi masyarakat lagi ini. Ya, itu memang bagian dari pelayanan publik ya. Jadi pada prinsipnya semua pejabat dari tingkat presiden sampai ke bawah atau dari bawah sampai presiden, pada prinsipnya kita kan pelayan ya. Jadi apa yang dilakukan itu memang memberikan pelayanan publik. Kita sudah punya undang-undang tentang pelayanan publik, punya perda tentang pelayanan publik, sampai mendatangi ya, sampai door to door. Ini sudah pelayanan publik yang luar biasa ini. Sudah sangat maksimal sekali. Mungkin karena suasana COVID sekarang ini, dan itu besar sekali pengaruhnya agar tidak terjadi kerumunan yang berdesak-desakan. Nah, biasanya justru di beberapa tempat saya lihat itu pada saat menyerahkan bantuan justru terjadi desakan-desakan. Nah, ini yang perlu kita hindari. Jadi pelayanan di dalam penyerahan bantuan juga perlu menjadi perhatian ya, untuk jaga jaraknya itu. Walaupun ini pasti sudah dilakukan, namun namanya masa banyak, sulit diatur. Kalau kita keras juga tidak benar. Nah, oleh karena itu kesadaran masyarakat di sini yang sangat penting gitu. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali jumlah kita tingkatkan untuk menjaga pengawasan kalau ada masa-masa yang banyak berebut-rebut itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi khususnya di Karangasem dan di Bali pada umumnya, tapi saya lihat di daerah-daerah lain itu kita khawatir sekali itu berdesak-desakan seperti itu. Jadi pengawas polisi juga tidak dihiraukan sampai saling dorong begitu. Nah, ini perlu kita antisipasi untuk di daerah Karangasem dan Bali khususnya. Saya rasa itu tidak terjadilah, mudah-mudahan. Ya, baik. Kita lihat kembali Prof dan Pak Kapolres. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami masih dalam Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem masih menjadi topik kita di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Ya, masih di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Kapolres Karangasem AKBP Riko Abdillah Andang Taruna, dan juga sore hari ini kita sudah menghadirkan Profesor Rais Setiabudi, seorang akademisi. Baik, silakan Anda yang ingin bergabung. Lain sudah kami buka kembali di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Pak Kapolres, kalau kita boleh seperti di
sampaikan tadi, sekarang tugas polisi bukan hanya memerangi Kamtibmas saja, tetapi juga fokus dalam beberapa hal, termasuk juga vaksinasi seperti itu, Pak Kapolres? Ya, betul sekali. Kita sekarang tidak hanya fokus pada Kamtibmas juga, tapi kita juga bagaimana caranya membantu pemerintah juga dalam rangka melawan penyebaran COVID-19 ini. Berbagai upaya-upaya yang sudah kita lakukan, baik pemerintah daerah, TNI Polri, dan juga seluruh elemen masyarakat sampai dengan bendesa adat kalau di Bali semuanya juga sudah kita laksanakan. Oke, baik. Dalam hal ini sendiri seringkali kita mendengar atau membaca sendiri munculnya berita-berita yang membuat kegaduhan seperti itu. Itu juga menjadi perhatian juga kah dari kepolisian? Ya. Kita tunda dulu, ada Pak Made Kaler dari kebetulan juga dari Karangasem niki. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Made. Halo, selamat sore. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Karang, Nggih. Bapak dengan Bapak Kapolres dengan Pak Prof juga. Nggih, durus. Om Swastiastu. Nggih. Ya, durus Pak Made. Izin Pak, saya dari masyarakat Karangasem sangat mengapresiasi daripada Bapak Kapolres, Bapak Riko. Oke, apresiasi dalam bentuk apa ini Pak Made Kaler? Atas kinerja beliau, begitu tentang masalah penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Karangasem. Nggih. Iya. Pak Made sudah divaksin nggak? Oh, saya sudah divaksin, Pak. Berkat vaksin juga sudah mencapai 97% kalau dosis pertama. Iya. Kalau yang dosis kedua mungkin sudah 68%-an. Iya. Ini juga berkat upaya daripada Bapak Kapolres. Baik, baik. Pak Made sudah vaksin 2 kali kan? Saya sudah 2 kali, Pak. Iya, Karena Sinovac, saya harus nunggu daripada yang 3 kalinya, yaitu dari Moderna. Oke, baik, baik. Nggih, karena waktu kita sangat singkat sekali. Terima kasih Pak Made, Pak Made Kaler dari Karangasem. Baik, ini apresiasi juga dari warga Karangasem terhadap kinerja dari Pak Kapolres Karangasem ini, Bapak. Pertanyaan saya tadi ini, bagaimana caranya atau adakah yang dilakukan dari Polres Karangasem tentang munculnya berita-berita yang membuat kegaduhan di saat pandemi ini sendiri? Ya, kita seluruh berita antisipasi tetap kita terima dan kita cek dulu kebenaran daripada berita tersebut. Apabila memang hal-hal tersebut bisa kita antisipasi ataupun kita tangani, kita langsung lakukan dengan berbagai cara. Mungkin kita kalau misalkan terkait dengan COVID, kita tidak hanya sendiri, di sini ada TNI Polri, Satgas COVID, maupun Satgas Gotong Royong yang ada di kabupaten. Baik, baik. Dan komentar Anda tentang apresiasi yang diberikan oleh warga Karangasem sendiri, Pak? Terima kasih Pak Made Kaler. Saya berharap juga seluruh masyarakat tadi disampaikan juga untuk sama-sama kita mendisiplinkan diri, karena tugas kami juga semuanya bisa berjalan berkat dukungan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Karangasem khususnya. Baik, Prof, ini ada apresiasi juga dari masyarakat terhadap apa yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian khususnya Polres Karangasem. Ini tentunya tidak bisa bekerja sendiri ya, tapi adanya kerjasama. Iya, betul. Jadi sebetulnya pemerintah ya, khususnya kepolisian, TNI dan semua Satgas, Pemda dan lain sebagainya, artinya pemerintah betul-betul sudah bekerja keras ini untuk menanggulangi COVID-19 ini. Oleh karena itu masyarakat mari kita dukung sepenuhnya, mari kita sadar untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan itu. Jadi tanpa masyarakat saya rasa semua tidak akan berhasil. Tadi juga sudah disampaikan bahwa masyarakat ini memiliki peran yang sangat-sangat penting. Bagaimana kita meningkatkan kesadaran kita, mari kita berjuang untuk melawan COVID-19 ini supaya cepat berlalu. Iya, tidak boleh lengah ya Prof ya, iya, walaupun betul, angka cukup melandai akhir-akhir ini. Iya. Baik, Pak Kapolres ada yang ingin disampaikan khususnya kepada masyarakat Karangasem nih?
Terima kasih semua saudara-saudara saya di Karangasem. Terima kasih. Mari kita sama-sama menjaga protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan kita semua tidak perlu takut dengan COVID, tetapi kita tetap harus menjaga kesehatan. Jaga imun, jaga kesehatan buat diri sendiri, keluarga, teman, dan orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolres dan Prof. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Betul, ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Baik, sekali lagi terima kasih sama di Sukener Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.